Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi kuliah Matematika 3, yaitu pada topik hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang turunan dalam ruang dimensi N. Turunan dalam ruang dimensi N. Jadi, di sini kita akan mempelajari tentang beberapa subbabnya di turunan dalam ruang dimensi N. Itu apa sih dan apa aja sih yang harus kita pahami seperti itu. Mari kita lanjut untuk pembahasan topiknya. Nah, di sini di dalam materi turunan dalam ruang dimensi N, di sini yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dua peubah atau lebih. Dalam materi ini kita akan mempelajari fungsi yang bernilai real dari dua peubah real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y dalam himpunan D pada bidang dengan bilangan real tunggal f, x, y. Itu. Himpunan D ini adalah disebut dengan juga wilayah atau daerah asal fungsi, dan ada yang dinamakan dengan jelajah atau daerah nilai suatu fungsi di mana dia itu adalah himpunan nilai-nilainya seperti itu. Nah, di sini jika wilayah fungsi tidak terperinci, maka kita bisa mengambil himpunan D-nya itu berupa wilayah asal, yakni himpunan semua titik X, Y pada bidang di mana aturan fungsi berlaku dan menghasilkan suatu bilangan real. Nah, jadi di sini itu misalnya di sini Z sama dengan fxy, maka X dan Y adalah peubah bebas dan Z adalah peubah tak bebas. Nah, contohnya di sini ada fxy sama dengan X plus 3Y pangkat 3, maka wilayah asalnya adalah seluruh bidang pada fungsi tersebut. Nah, contoh yang kedua, di sini ada G, XY sama dengan 3XY pangkat sepertiga. Wilayah asalnya adalah semua bilangan X yang dimana dia X ini adalah elemen bilangan real. Dan juga Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada turunan parsial. Nah, turunan parsial ini adalah misalkan kita memiliki eh, f gitu ya. F adalah suatu fungsi dua peubah x dan y. Jika y dibuat konstan, misalkan y sama dengan y 0, menjadi fungsi satu peubah x, turunannya di X sama dengan X0. Nah, ini disebut dengan turunan parsial. Maka turunan di X sama dengan X0, tadi Y-nya itu adalah dibuat konstan, maka disebut turunan parsial F terhadap X di X0, Y0, dan dinyatakan sebagai Fx X0, Y0. Nah, di sini persamaannya untuk Fx X0, Y0 sama dengan limit delta X sampai dengan 0, Fx0 plus delta X Y0 min Fx0 Y0 dibagi dengan delta X. Seperti itu. Selanjutnya, jika turunan parsial F terhadap Y di X0 Y0 dinyatakan oleh Fy X0 Y0, maka dia dapat dituliskan persamaannya seperti ini, Fy X0 Y0, limit delta Y sampai 0, Fx0 Y0 plus delta Y min Fx0 Y0 per delta Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada cara penulisan lain jika Z sama dengan fxy. Nah, sini adalah misal yang pertama, misal fx, xy-nya delta Z per delta X sama dengan delta X dikali xy per delta X. Seperti itu. Jadi lambang yang seperti huruf B itu adalah disebut dengan adalah lambang turunan parsial. Nah, ini dan lain sebagainya ini bisa dicermati. Selanjutnya ada turunan parsial kedua. Tadi turunan parsial, ini turunan parsial kedua, di mana di sini pada turunan parsial tingkat tinggi, secara umum prosesnya sama dengan turunan parsial tingkat satu. Jika fungsi yang diturunkan dalam peubah X dan Y
maka kita bisa memperoleh 4 turunan parsial kedua. Nah, ini adalah rumus untuk turunan parsial kedua ada 4. Yang pertama ada fxx sama dengan delta per delta x dikali delta f per delta x sama dengan delta kuadrat f per delta x kuadrat. Seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan fyx. Begitu juga untuk turunan parsial tingkat 3 dan lebih didefinisikan dengan cara yang sama dan penulisannya pun serupa dengan turunan parsial kedua ini. Selanjutnya ada limit dan kekontinuan. Nah, limit dan kekontinuan ini secara umum dia dituliskan lim lim atau limit xy sampai AB, fxy sama dengan L. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang memerlukan penanganan khusus seperti itu. Nanti ada eh, di subbab lain seperti itu. Nah, kalau yang di sini kekontinuan fxy pada suatu titik AB dapat ditentukan oleh beberapa hal. Nah, di sini ada 3 hal. Misal fxy mempunyai nilai di AB, fxy mempunyai limit di AB. Lalu nilai fxy di AB sama dengan limitnya di AB seperti itu. Ini adalah syarat kekontinuan. Secara intuisi berarti bahwa F tidak mempunyai loncatan di AB untuk suatu fungsi yang kontinu, maka hasil operasi jumlah perkalian dan pembagian akan kontinu, kecuali untuk pembagi oleh nol atau oleh pembuat nol pembaginya. Jadi suatu fungsi polinom dua peubah akan kontinu di mana-mana. Nah, jadi di sini ada ini catatan kalau suatu fungsi polinom dua peubah akan kontinu di mana saja seperti itu. Lalu di sini ada teorema fungsi tersusun, gitu ya. Di sini di fungsi tersusun itu jika G suatu fungsi dua peubah kontinu di AB dan F suatu fungsi satu peubah kontinu di G AB, maka fungsi tersusun FOG dapat didefinisikan oleh di sini FOG XY sama dengan FG XY seperti itu. Selanjutnya ada aturan rantai. Di sini aturan rantai. Di sini jika Y sama dengan fxt dengan F dan X keduanya fungsi terdiferensialkan, maka aturan rantai untuk fungsi-fungsi komposit satu peubah itu adalah seperti ini. dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini andaikan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT terdiferensialkan di T, dan andaikan Z sama dengan FXY terdiferensialkan di XTYT, maka, nah di sini ada Z sama dengan FXT, YT terdiferensialkan di T, dan persamaannya menjadi DZ per DT sama dengan delta Z turunan Z per turunan X dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Seperti itu. Ini ada turunan dengan menggunakan aturan rantai. Dia adalah dy per dx sama dengan minus df per dx per df per dy. Seperti itu. Selanjutnya ada bidang singgung aproksimasi. Nah, di sini eh, kita bisa lihat di gambar ini seperti itu. Pada bidang singgung aproksimasi itu kita memperoleh persamaan bidang singgung terhadap permukaan di titik X0, Y0, dan Z0. Seperti itu. Nah, di sini untuk permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, persamaan bidang singgung di X0, Y0, Z0 adalah Fx, X0, Y0, Z0 dikalikan X min X0 plus Fy dikalikan X0, Y0, Z0 dikalikan Y min Y0 plus FZ X0 Y0 Z0 dikalikan Z min Z0 sama dengan 0.
Untuk permukaan Z sama dengan fxy, persamaan bidang singgung di x0, y0, fx0, y0 adalah sebagai berikut. Z min Z0 sama dengan fx, x0, y0 dikalikan x min x0 plus fy, x0, y0 dikali y min y0. Selanjutnya di sini ada diferensial dan aproksimasi. Nah, di sini itu misalnya ada fungsi Z sama dengan fxy dan px0, y0, z0. Semua titik tetap pada permukaan yang berpadanan. Nah, maka diberikan sumbu-sumbu koordinat baru atau sumbu-sumbu dx, dy, dan dz. Nah, sumbu ini itu sejajar dengan sumbu-sumbu yang lama dengan P sebagai titik asal. Seperti itu. Di sini pada sistem yang lama, itu bidang singgung di P mempunyai persamaan tadi yang Z min Z0 sama dengan bla 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 tadi. Tetapi pada sistem baru, persamaan ini lebih sederhana, yaitu menjadi DZ sama dengan Fx X0 Y0 Dx plus Fy X0 Y0 Dy. Selanjutnya, di sini pada fungsi satu peubah, masalah diferensial menuju kehampiran yang sahih dekat X0. Yaitu persamaannya menjadi fx mendekati fx0 plus df sama dengan fx0 plus f arsen x0 dikali x min x0. Sedangkan untuk aproksimasi polinom Taylor itu di sini persamaannya menjadi seperti ini. Fxy mendekati fx0 y0 plus df sama dengan fx0 y0 plus fx x0 y0 dikali x min x0 plus fy dikali x0 y0 dikali y min y0. Selanjutnya di sini ada maksimum dan minimum. Nah, di sini ada teori maksimum dan minimum di mana di sini andaikan P0 suatu titik di S, yaitu wilayah dari F-nya adalah seperti ini. F-P0 adalah nilai maksimum global dari F pada S jika F-P0 lebih besar dari Fp untuk semua P di S. Yang kedua, Fp0 adalah nilai minimum global dari F pada S jika Fp0 lebih kecil dari Fp untuk semua P di S. Lalu ada Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F pada S jika ia adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Nah, ini juga berlaku untuk eh, PO pada titik S, yaitu wilayah dari F untuk A dan B jika N himpunan S dengan N suatu lingkaran dari PO, maka dia nilai maksimumnya, nilai minimumnya menjadi nilai lokal. Seperti itu. Definisinya sama, hanya dia nilai di maksimum, nilai kalau di ini di sini itu nilai minimum global seperti itu, tapi kalau di tadi PO di suatu titik S yaitu wilayah dari F untuk A, dia nilai minimum maksimumnya adalah lokal. Selanjutnya ada teorema satu. Teorema satu ini adalah teorema maksimum-maksimum. Maksimum minimum, yaitu jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka F mencapai suatu nilai maksimum global dan suatu nilai minimum global, dua-duanya di sana. Di sini titik-titik kritis dari F pada S ada 3 jenis, yaitu ada titik-titik batas, titik-titik stasioner, dan juga titik singular. Lalu ada teorema 2. Teorema 2 ini adalah teorema titik kritis, di mana F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0. Jika F P0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa suatu titik kritis, yakni P0 berupa salah satu dari suatu titik batas dari S, suatu titik stasioner dari F, atau dan juga suatu titik singular dari F. Selanjutnya ada teorema 3.
Nah, teorema 3 ini adalah uji parsial kedua, di mana bahwa fxy mempunyai turunan parsial kedua kontinu di suatu lingkungan dari x0, y0, dan bahwa gradien f x0, y0 sama dengan 0, maka kita mengambil d sama dengan d x0, y0 sama dengan f x x x0, y0 dikalikan f y y x0, y0 minus f kuadrat xy dikalikan x0, y0. Di sini ada maka jika D0, D lebih besar dari 0 dan fx x x0, y0 lebih kecil dari 0, maka fx 0, y0 adalah nilai maksimal lokal. Dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Nah, di sini ada syarat cukup untuk ekstrim, yaitu suatu analogi terhadap uji turunan kedua untuk fungsi satu keubah. Jadi di sini adalah teorema 3 ini adalah salah satu syarat cukup untuk ekstrim. Terakhir ada metode Lagrange. Metode Lagrange itu apa? Jadi metode Lagrange ini membahas dua jenis masalah, yaitu masalah nilai ekstrim bebas dan juga masalah nilai ekstrim terkendala. Contohnya nilai ekstrim bebas itu yaitu misalnya x kuadrat plus 2y kuadrat plus z pangkat 4 plus 4. Selanjutnya kalau nilai ekstrim terkendala itu contohnya x kuadrat plus 2y kuadrat plus z 4 plus 4 terhadap kondisi bahwa x plus 3y min z sama dengan 7. Itu. Ini adalah masalah nilai ekstrim bebas dan terkendala itu bisa diselesaikan dengan metode Lagrange. Nah, contohnya di sini misalnya kita mencari jarak minimum seperti itu. Jika kita menyelesaikannya, jadi jika salah satu persamaan itu susah untuk diselesaikan atau rumit seperti itu, maka bisa diselesaikan dengan metode yang lebih praktis yang disebut dengan metode Lagrange. Nah, di sini metode ini dinamai oleh Joseph Louis Lagrange. Nah, di sini ada teorema 1. Di sini metode Lagrange untuk memaksimumkan atau meminimumkan FP terhadap kendala GP sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan gradien FP sama dengan lambda gradien GP dan GP sama dengan 0. Seperti itu. Untuk P dan lambda tetap tiap titik P yang demikian adalah suatu titik kritis untuk masalah nilai ekstrim terkendala dan lambda yang berpadanan disebut pengali Lagrange. Ini bila bila kita bila kita miliki lebih dari satu kendala yang ditekankan pada peubah-peubah suatu fungsi yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan, maka kita bisa menggunakan pengali-pengali Lagrange tambahan seperti itu. Nah, jadi ini adalah persamaan untuk metode Lagrange. Agar lebih jelas, kita coba ke contoh-contoh soal dan pembahasan.
Nah, di sini cari keempat turunan parsial kedua dari fungsi XY sama dengan XY pangkat XE pangkat Y minus sin X per Y plus X pangkat 3 Y kuadrat. Jadi kita cari turunan parsial keduanya. Nah, jadi di sini jawab pertama untuk fx x xy sama dengan pangkat y minus 1 per y cos x min y plus 3x kuadrat y kuadrat. Jadi tadi kita gunakan eh, kita gunakan cara penurunan tadi penurunan parsial seperti itu. Kita gunakan aturan tadi yang di atas. Nah, aturan yang ini fx xy di sini turunan z per turunan x sama dengan df xy per dx. Nah, kita gunakan turunan parsial yang ini, persamaan syarat-syarat yang ini ya untuk menjawabnya. Nah, selanjutnya untuk fy x, y sama dengan di sini x pangkat y plus x y kuadrat cos x per y plus 2x pangkat 3y. Lalu untuk fxx x, y sama dengan 1 per y kuadrat sin x per y plus 6x pangkat 2. Fy xy sama dengan xe pangkat y plus x kuadrat per y pangkat 4 sin x min y minus, saya teruskan di bawah, 2x per y pangkat 3 cos x min y plus 2x pangkat 3. Fxy sama dengan pangkat y minus x per y pangkat 3 sin x per y ditambah 1 per y pangkat 2 cos x per y plus 6x kuadrat y. Untuk fy x, y sama dengan pangkat y minus x y pangkat 3 sin x per y ditambah 1 per y kuadrat cos x per y ditambah 6x kuadrat y. Ini adalah 4 turunan parsial keduanya. Nah, jadi ini nanti jawaban-jawaban ini itu mengacu pada tadi rumus-rumus yang di teori tadi.
Contoh yang kedua, untuk contoh aturan rantai. Nah, di sini misal Z sama dengan X pangkat 3, X pangkat 3Y dengan X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Tentukan dz per dt. Nah, jadi di sini kita punya Z sama dengan X pangkat 3Y dengan X sama dengan 2T dan Y-nya T kuadrat. Tentukan dz per dt-nya. Kita jawab. Jadi samaannya dz per dt sama dengan df dx per dt plus dz per dy kalikan dy per dt. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini tadi dari turunan parsial pertama seperti itu yang ada di teori tadi yang di atas ini. Turun rantai. Nih, itu kita dapatnya dari ini. dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt. Seperti itu. Plus dz per dy dikali dy per dt. Kita dapat dari situ. Untuk menyelesaikan contoh yang kedua ini. Sama dengan turunan z per turunan x kali dx per dt. Kita berarti turunkan dulu yang x-nya. Berarti turunkan yang x pangkat 3 yaitu adalah 3x pangkat 3x pangkat 2y seperti itu ya. Tadi nilai x dx-nya adalah x 2t turunannya 2 ditambah dengan dz per dy turunan z ini ditambah x pangkat 3 dikalikan dengan 2t. Jadi turunan yang pertama turunan x, yang kedua turunan y-nya adalah x pangkat 3, 2t. Seperti itu. Ini kan y-nya sama dengan t kuadrat, diturunkan menjadi 2t. Tinggal diselesaikan. 6 dikali 2t kuadrat dikalikan t kuadrat ditambah 2 dikali 2t pangkat 3
dikalikan T. Sama dengan 40T pangkat 4. Nah, jadi turunan parsial aturan rantainya adalah 40T pangkat 4. Seperti itu. Jadi nilai X-nya disubstitusikan, ini 3 dikalikan 2T kuadrat, dikalikan T kuadrat, seperti itu. Nanti baru diselesaikan di sini, hasilnya 6 dikali 2T kuadrat, dikali T kuadrat, ditambah 2 dikali 2T pangkat 3 dikali T. Hasilnya adalah 40 T pangkat 4. Ini adalah untuk aturan rantai. Contoh selanjutnya, contoh-contoh selanjutnya untuk metode Lagrange seperti itu. Untuk ini silahkan coba dicari gitu ya. Contoh-contohnya baik itu banyak misalnya kayak jurnal atau artikel ilmiah atau di Google atau di buku-buku silahkan dipelajari dan pengerjaan soalnya itu kembali menggunakan teorema-teoremanya, menggunakan rumus-rumus dasarnya dan juga menggunakan aturan-aturannya seperti itu. Semoga eh, bisa semoga teman-teman mahasiswa bisa memahami dan juga menerapkan contoh-contoh soalnya, dilatih terus. Tetap semangat, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.